Seorang wanita di Indonesia menunjukkan 3 buah rumah yang dibina oleh jiran-jirannya hasil mencari rezeki di Malaysia. Saiz rumah berkenaan persis seperti rumah banglo yang mungkin menelan kos pembinaan ratusan ribu ringgit untuk dibina di negara kita. Usaha keras dan pengorbanan yang dilakukan ternyata membawa hasil apabila berjaya menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga masing-masing. Totalitas kerja keras tanpa batas, usaha tidaklah mengkhianati hasil. Yang terpenting selalu bersemangat, imbangi doa, jangan lupa selalu bersyukur dan sabar dalam menggapai cita-cita. Nah, di sini ada cerita seorang TKI ataupun tenaga kerja Indonesia dari Madura yang mengadu nasib di Malaysia. Begitu sukses dan sangat bisa menjadikan inspirasi selaku saya sebagai TKI Malaysia. Usaha takkan mengkhianati hasil. Yang penting selalu bersemangat, imbangi doa, dan selalu bersyukur dan sabar karena titik keberhasilan itu bisa dinikmati hanya di prosesnya saja. Apabila sudah menggapai puncak suksesnya itu bonus guys. Nah, ini ada cerita salah satu saudara kita dari Madura yang mengadu nasib di Malaysia. Alhamdulillah wa syukurillah berkat menumpang mencari rezeki di Malaysia bisa membuat rumah. Alhamdulillah sangat bisa membuat inspirasi bagi kita semua yang termasuk TKI Malaysia. Untuk kalian yang belum punya rumah, yang tengah berjuang membina rumah untuk keluarga, semoga diijabah dan selalu dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti ini daily vlog Ridwan Channel, sekalian reaction buat inspirasi dan cerita seorang TKI di Malaysia. Kali ini saya berangkat bekerja karena ada salah satu pekerjaan daripada rumah yang baru siap, komplainan ada salah satu defect. Oke, seperti apa, nikmati dan semoga bisa menjadi hiburan buat kalian semuanya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat-sahabat Ridwan Channel? Semoga yang punya hutang dilunaskan hutangnya, yang sakit diangkat penyakitnya, dan yang jomblo semoga mendapatkan jodoh. Nah, seperti ini edisi perjalanan saya berangkat bekerja. Semoga diperlancar, tidak ada jam di jalan. Semoga cepat sampai tujuan. Kali ini perjalanan cukup lumayan jauh, hampir 1,5 jam. Ya, sampai di tempat kerja mungkin sudah tengah hari, waktunya makan siang. Nah, jadi seperti ini suasana lebuh raya di Malaysia ya guys. Untuk struktur pembangunan jalan raya di Malaysia itu sangatlah tertata, mempunyai aspal pun jarang yang berlobang-lobang. Padahal Malaysia pun tidak punya aspal, jalannya mulus halus. Akan tetapi di Indonesia banyak aspal dan kaya akan sumber daya alam, jalannya kayak di rembulan. Oke, seperti itulah. Di sini saya bukanlah hanya membedakan, hanya untuk education, barangkali sampai didengar di pemerintah Indonesia. Siapa tahu lebih ditingkatkan infrastruktur dalam pembangunan jalan raya di Indonesia. Nah, kalau untuk sekarang, kemarin sebelum pergantian Presiden Pak Prabowo, yaitu di kepemimpinan Bapak Jokowi Widodo, itu lumayan ada perkembangan pembangunan dalam infrastruktur jalan. Semoga dengan pemerintahan Bapak Prabowo ini bisa membawa Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Semoga untuk dari layanan publiknya, dari pasar, sekolahan bisa ditingkatkan dalam sistem pendidikan. Karena untuk kelayakan sekolahan itu memang ada yang memang tidaklah sesuai untuk para murid menempuh belajar. Nah, kalau sedikit saya tambahkan bercerita mengenai sistem sekolahan di Malaysia. Dari pembangunan sekolahan sangatlah tertata dan sangat fasilitas di sekolahan mulai dari lapangan, musola,
itu semuanya tersedia di setiap sekolahan Malaysia. Kalau untuk sekolahan di Indonesia itu biasanya punya lapangan hanya jarang sekali. Kemungkinan besar kalau punya lapangan itu hanya lapangan punya daerah ataupun punya kampung ataupun punya kecamatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk segala sukan olahraga di sekolahan di Malaysia, kebutuhan fasilitas olahraga untuk di sekolahan di sini sangatlah terpenuhi. Bahkan kalau untuk anak remajanya ataupun para rakyatnya, kalau di Indonesia lebih ditempatkan Karang Taruna. Nah, kalau di Malaysia sendiri punya dana untuk sukan-sukan di daerah itu sangatlah tertata dan sangat terkondisikan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Jadi tidak ada uang masuk poket-poket untuk kebutuhan pribadi, itu tidak dibenarkan ya guys, karena suatu saat juga ada perhitungannya, sebab itu bukan uang beliau, bukan uang para pejabat, karena semua itu dari rakyat untuk rakyat. Makanya terkadang kalau mendengar berita korupsi di Indonesia itu betul sangat sedih sekali, apalagi di sekarang PPN dinaikkan menjadi 12%. Ini sangat pengaruh sekali buat rakyat kecil, sebagaimana saya sendiri pun macam terasa ada keberatan. Ini tidak sesuai apa yang telah kita bayarkan kepada negara. Bila mana kita membayar pajak yang sampai 12%, setidak-tidaknya itu fasilitas publik bisa dirasakan masyarakat secara merata, dari pembangunan jalan, sekolahan, akses kesehatan. Nah, ini mengenai akses kesehatan. Di Malaysia itu tempat berobat bagi warga negaranya sendiri hanya bayar 2 ringgit ataupun setara 6.000 ataupun 7.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk lansia pun juga pelayanan dalam kesehatan juga sangat terpenuhi. Bahkan kadang ada yang ramai juga dari Indonesia yang berobat di Penang, Malaysia. Tidak tahu kenapa, apa alasannya, dari fasilitas ataupun biaya yang lebih murah ataupun memang pelayanannya yang lebih baik, itu pun kurang tahu. Hanya ramai sekali berita yang saya dengar seperti itu. Nah, jadi seperti itulah guys cerita saya selama bekerja di Malaysia. Ini yang saya sampaikan sebagaimana yang saya tahu. Nah, kalau untuk lowongan pekerjaan di Malaysia itu biasa gaji yang telah diterterakan itu sangatlah transparan. Dan untuk melamar pekerjaan di Malaysia itu tidaklah ribet ataupun tidaklah berat dalam syarat-syaratnya. Nah, untuk kalian semuanya semoga selalu diberikan pekerjaan yang layak, bisa buat menyambung hidup, terlebih-lebih bisa buat menyimpan untuk mewujudkan masa depan, bisa mempunyai simpanan di hari tua nanti. Bila mana kita sudah meninggal dunia, bisa meninggalkan untuk anak cucu kita, karena semua orang tua itu tidaklah mau sampai anak cucunya nanti susah payah mencari nafkah untuk menyambung hidupnya. Jadi untuk para orang tua tetap semangat, semoga anak-anaknya bisa tertata menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Oke, dari ini pesan dari seorang TKI Malaysia, karena merantau itu tidak enak guys. Untuk orang merantau itu kalau dibilang banyak menipu-menipu tentang diri sendiri. Bila mana dari kampung halaman dapat kabar ataupun di telepon, pasti bilangnya macam mana punya kabar baik, padahal itu pun sakit. Sudah makan, sudah, padahal dia itu menahan lapar. Makan pun ala kadarnya, karena kalau kita merantau tidak bisa mengontrol tentang keuangan, ya sama saja mau besar kecilnya gaji tergantung diri kita memanajemen guys. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Semoga ini bisa memberikan hiburan yang bermanfaat buat sahabat-sahabat rantau di mana berada. Oke sahabat-sahabatku, seperti biasa ini perjalanan mau pergi bekerja.
Alhamdulillah wa syukurillah, singkat cerita sudah sampai di tempat yang saya ingin kerjakan guys. Sambil menunggu ownernya, saya sempatkan membuat vlog di area tempat perumahan yang sudah siap. Karena tadi saya telepon ownernya baru on the way, kurang lebih mungkin 20 menitan sampai sebab jalan jam ada eksiden. Nah, di sini air takungan itu gunanya apa guys kalau di salah satu perumahan di Malaysia? Ini air yang banyak ini daripada longkang saluran pada perumahan. Bila mana air hujan semua daripada longkang masuk di sini. Nah, ketika air sudah penuh itu nanti akan keluar pergi sungai sebab di sana ada 3 lubang kalbet, itu tempat pembuangan bila mana penuh. Nah, kalau setahu saya bila mana ada air yang seperti ini biasanya untuk pengairan di penghijauan alam sekitar, biar suasana alam sekitar sirkulasi udaranya itu terasa sejuk, tidaklah panas. Ya kurang lebih seperti itulah setahu saya. Bila mana sahabat-sahabat Ridwan Channel lebih paham boleh dikongsikan di kolom komentar. Oke sahabat-sahabatku, nah seperti inilah keadaan perumahan Semidi. Ini rumahnya mempunyai model yang sangat modern menurut saya. Kalau dari luar memang sepertinya nampak kecil, tapi kalau sudah masuk dalam memang luas sekali guys. Dan harganya berapa coba? 1.200.000 ringgit. Kalau di Indonesia itu sudah bermiliar-miliar, boleh buat rumah banglo. Nah jadi seperti ini di bawahnya ada jalan setapak, itu mungkin buat jalan santai pagi kah, sore kah, atau petang lah, buat orang santai setelah penat aktivitas ya, jalan-jalan santai untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga peredaran darah agar stabil. Nah untuk di sini adalah bangunan yang memang belum siap, mungkin kurang lebih baru siap 70%. Nah ini juga beratus-ratus unit rumah guys. Di Malaysia dari dulu sampai sekarang tahun 90-an sampai 2024 ini sampai mau habis, proyek rumah itu tidak ada habisnya. Heran kan, selalu laku, padahal rumah di Malaysia itu mahal sekali. Semoga hari ini diperlancar mencari rezeki. Nah kali ini daily vlog saya bekerja di salah satu rumah owner yang problemnya itu AutoGate. Dulu orang pemasangan AutoGate, dia punya instalasi saluran pada wire, punya switch button tuh tidak ada connection. Dan ini saya mau setting juga buat smart home karena belum di set, jadi tidak kena datang mau set. Nah seperti ini guys aktivitas saya mencari rezeki di jiran Malaysia. Oke sahabat-sahabatku, untuk kalian yang belum punya rumah semoga dikabulkan hajatnya, tetap semangat, imbangi doa, kerja keras, jangan lupa bersyukur.